sekali persoalan dunia yang meminta keterlibatan dan komitmen kita. Kepada Yudas Iskariot mengatakan, orang-orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Ini menjadi persoalan untuk pastoral kita, karena seringkali saya bersama dengan pastor hanya sibuk untuk mencari yang berdosa. Jadi saya tahu, ini dia bulan lalu belum mengaku. Saya pergi terus-terus. Padahal saya langkah semua rumah yang anaknya baru meninggal, yang ibunya baru ditelan ombak, yang ini mereka laku pukul, dan saya menganggap bahwa mereka bukan tugas saya. Tugas saya hanyalah bapak pendosa yang harus ditemui karena dosanya. Nah, ini pastoral yang model ini sekarang dipersoalkan kembali. Karena saya harus bisa lewat itu. Ibu yang sementara dengan anaknya sakit, bapak yang ibunya baru dibawa obat, mereka yang baru berkelahi, saya harus bisa masuk sini. Akhir saya sampai di pendosa. Bapak, apakah sekarang sudah siap untuk mengaku? Lo itu belum. Kita pulang lagi. Jadi kita hanya sibuk dengan ini, dosa dan manusia berdosa, untuk bawa mereka ke surga. Padahal banyak sekali persoalan dunia yang meminta keterlibatan dan komitmen kita. Kalau para orang masih ingat, beberapa waktu lalu saya bicara tentang pastoral passion pastoral yang memanggil kita untuk terlibat di dalam banyak bidang pelayanan. Kita seringkali tidak memberi perhatian cukup kepada penderitaan, terlebih mereka yang menjadi korban dari kejahatan. Polisi sama. Mabes urus Pak Sambo, tapi tidak urus dia punya keluarga yang terlibat. Sama di sini, pembunuhnya diambil, dibawa ke penjara, diberi makan gratis lagi. Tapi keluarga yang anggotanya dibunuh, bahkan tidak diberi bantuan apapun. Nah, ini perhatiannya. Dua Mama Katerina, sesungguhnya dia mau mengajak kita semua yang ada di sini untuk paling tidak mendidik seperti Yesus. Bukan satu pertanyaan, tetapi mengajak kita semua harus mendidik seperti Yesus. Lalu yang ketiga, Bapak Kaspar mempertanyakan privasi Yesus. Setelah itu, terima kasih. Ya, terima kasih Mama atas nyanyiannya dan juga pengakuannya. Dari Mama Katerina, terima kasih untuk lagunya. Ya. Dan memang kita semua
Yesus yang dinamakan itu model dari kesempurnaan diri kita. Karena di dalam Injil yang mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, yang tadi dosa dan penderitaan pasti menghalangi kita untuk mengambil bagian dalam kehidupan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Maka kita perlu bela rasa supaya bisa bebas dari dua itu, dosa dan penderitaan. Kami Bapak Gaspar tadi, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Nah, kalimat ini beberapa tahun lalu direfleksikan oleh KWI, khususnya Komisi Kepemudaan, dan menjadi tema perayaan orang muda se-Indonesia. Hai anak muda, bangkitlah. Kuasa yang biasa dipakai untuk membawa orang keluar dari kematian kepada kehidupan itu hanya bisa dijembatani oleh apa yang dinamakan yang tak terbatas. Dan dengan itu saya menjawab, kuasa Allah yang tak terbatas, yang biasa kita kenal sebagai Maha Kuasa. Maha Kuasa. Karena dia Maha Kuasa, maka dia bisa meniadakan maut, mengubahnya menjadi kehidupan. Karena dia Maha Kuasa, maka dia bisa menghentikan hidup kita, dan bukan hanya itu, masih mempunyai kuasa untuk melemparkan kita ke dalam neraka. Kalau pembunuh di sini, sesadis-sadisnya dia, sekejam-kejamnya, dia hanya membunuh tubuh, tapi tidak punya kuasa untuk melemparkan orang itu ke dalam neraka. Allah setelah membunuh tubuh bisa mempunyai kuasa untuk masukkan kita ke dalam neraka. Nah, itu dinamakan Allah dengan kekuasaan yang sungguh besar, luar biasa, dan itu yang dinamakan Maha Kuasa. Pesan Bapak Paus Fransiskus pada pesannya kepada orang muda di awal tahun 2019. Bapak Paus Fransiskus menulis sebagai berikut: menjadi bahagia adalah bukan berarti langit tanpa badai atau jalan tanpa kecelakaan, bekerja tanpa lelah, atau hubungan tanpa kekecewaan. Bahagia berarti menemukan kekuatan dalam pengampunan, harapan dalam kegelisahan, keamanan pada tahap ketakutan, cinta dalam perbedaan pendapat. Bukan semata menghargai sukacita, tetapi juga merefleksikan kesedihan. Bukannya semata memperingati sebuah peristiwa gembira, tetapi juga belajar dari kegagalan. Menjadi bahagia adalah berhenti menjadi korban dari banyak masalah, tetapi menjadi aktor dalam sejarah hidup